Salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan. Saudaraku, coba saudara perhatikan minuman yang ada di depan saya ini. Minuman ini jika dijual di warung-warung, harganya hanya sekitar 8 ribuan. Tetapi jika dijual di kafe, harganya bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat. Tetapi akan menjadi berlipat-lipat kali harganya jikalau minuman ini sudah masuk ke hotel bintang 5. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa minuman ini memiliki harga yang berbeda-beda? Padahal minuman ini diproduksi dari pabrik yang sama, isinya pun sama, dan diantar juga dengan truk yang sama. Jawabannya adalah karena minuman ini memiliki status yang berbeda. Statusnya di warung, status di kafe, dan status di kelas yang istimewa, yaitu kelas hotel berbintang 5. Saudaraku, berbicara tentang status kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, keberadaan dan status kita pun kini telah berubah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 mengatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena status kita adalah anak Allah, kehidupan kita pun, baik itu menyangkut perilaku, tabiat, karakter, harus mencerminkan Dia. Sebab keberadaan seorang anak itu erat kaitannya dengan keberadaan bapaknya. Karena kita adalah anak Allah, maka status kita menjadi status yang sangat istimewa. Kita juga adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Status kita yang berbeda itu justru membuat kita menjadi seorang yang harus memiliki status yang lebih, status di atas rata-rata. Bagaimana kita melakukannya, atau bagaimana kita harus mencerminkan status kita itu sebagai anak-anak Allah dan sebagai ahli waris kerajaan Allah? Tentu saudara-saudara, kita harus melakukan ataupun juga mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Kristus. Bagaimana Kristus yang dapat mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas, kita pun juga harus penuh kasih dengan sesama kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus hidup berdamai. Kita harus hidup rendah hati. Kita harus dapat menjadi garam dan terang. Kita harus dapat mengasihi orang lain, termasuk mengasihi orang yang mungkin membenci kita atau orang yang tidak menyukai kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi garam dan terang. Rasul Paulus mengatakan kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara dan saya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara dan juga saya ada bersama-sama dengan orang lain yang tidak seiman dengan kita. Tetapi mari kita tunjukkan status kita itu tadi sebagai anak-anak Allah dan sebagai ahli waris kerajaan Allah yang dapat memberkati hidup mereka lewat tutur kata, perbuatan, dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati.